Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kalau disampaikan bahwa salah satu kekhawatiran Rasulullah bahwa di suatu waktu nanti begitu banyak umatnya tadi yang munafik. Rasulullah di dalam perjalanan keberpihakan beliau selalu mempersaudarakan Muslim. Ya. Nah, fenomena yang ada yang kita lihat sekarang itu bahwa terutama dari sudut pandang ekonomi. Mic-nya boleh didekatkan lagi Pak Weman? Ya, terutama dari sudut pandang ekonomi ya. Begitu kalau ditanya, ya ini sekaligus sifat patriotisme akan kebangsaan maupun agama. Kalau ditanya, wah kayak patriot banget ya. Kayak begitu keberpihakannya kepada agama. Tapi di dalam perjalanannya ya tadi itu ya, ngomongnya berpihak kepada kaum muslimin. Pak, mic-nya jangan gerak-gerak. Tapi yang dieksekusi produk-produk bukan. Nah, baik. Inti pertanyaannya Pak? Ya, kira-kira kiatnya apa nih Pak Ustadz? Baik kepada umat dari ulamanya maupun saran kepada pemerintah gitu Pak Ustadz. Supaya kita ini bisa terhindar dari hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Iya, saya sambil berdiri ya. Duduk terus pegel saya. Ya baik. Biar makin akrab dengan jamaah Habib. Ya baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi pertanyaan bagus dari Bapak tadi. Seringkali di dalam kehidupan kita menemukan orang-orang yang seperti tadi. Ya, bicaranya kebangsaan, patriotisme, bahkan bawa-bawa ayat, ya hadis dan sebagainya. Tapi kalau bahasa ininya udah dipilih lupa gitu ya, ayatnya aja lupa, ngaji enggak misalnya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana sikap kita, masyarakat dan juga masukan buat para pemimpin, para pengusaha dan sebagainya. Yang pertama di dalam Islam itu kalau kita mau melihat orang itu baik apa enggak, itu ada namanya track record. Ya. Track record itu kalau misalnya kita lihat orang tiba-tiba soleh. Ya. Tahu tiba-tiba soleh, ibu-ibu tahu bu, tiba-tiba soleh. Sebelumnya nggak pernah soleh, nggak pernah kelihatan ke masjid, nggak pernah apa gitu ya. Terus tiba-tiba, kemudian sering ke masjid. Nah ini ada dua hal, dia dapat hidayah atau dia lagi ada keinginan itu ya. Kalau saya selalu husnuzon, mudah-mudahan ini orang baru dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia datang ke masjid. Terus mulai dekat sama ulama. Tapi kita perlu melihat hati-hati tadi. Apakah ada yang kedua tadi? Lagi ada maunya gitu ya. Ada maunya dekat. Wa ma ba'daha khalas. Hilang dari peredaran. Nah, jadi masyarakat perlu lihat track record. Ini orang bagaimana tadi misalnya tentang ekonomi Islami ini sekarang kita sedang boikot produk ya yang membahayakan Palestina, ya bahkan PBB merilis, itu harusnya kita concern dengan itu ya. Jadi usahakan kalau kita pilih pemimpin ya, atau kemudian sampai ke tingkat ketua RT ya, Pak Lurah dan sebagainya, itu cari yang betul-betul berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa begitu? Supaya nanti yang namanya hukum Allah dan Rasul itu dilindungi sama dia, dibesarkan sama dia, kan begitu ya. Ketika pemimpin itu jauh dari itu, nanti udah terpilih juga dia lupa, dia coba ingat nanti 5 tahun lagi bagi-bagi lagi gitu ya. Sekarang nabung dulu ya. Nah mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran tentang hal kegalauan Bapak tadi tentang kondisi masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab.